Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai uh, belajar masuk ke dalam diri sendiri ya. Bahwa sebenarnya sejatinya ya kehidupan itu sebenarnya ada di dalam diri. Nah contoh ya, kita melihat alam semesta ini kan ada warna ya, berwarna-warni. Jadi ada warna-warni kehidupan, ada kita melihat warna kayak daun-daunan itu kan warnanya hijau, terus bunga warnanya ada yang kuning, ada yang merah, mawar warnanya merah. Nah, seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada mahasiswa itu meneliti ya, bahwa sebenarnya warna itu adalah realita ataukah persepsi. Nah, jadi ada yang menjawab realita ya, kenyataan bahwa warna merah, hijau, kuning itu kenyataan ada di alam semesta. Dan ada juga yang menjawab persepsi. Nah, bagi yang menjawab realita itu kan meneliti ya. Uh, Kenapa seseorang bisa melihat warna? Karena ada bulu ini nanometer di mata kita ya. Jadi bisa membedakan warna merah, hijau, kuning, ya kan? Cobalah kita lihat, tanya ke orang yang buta warna, apakah dia bisa melihat warna dengan baik sama dengan orang lain yang normal? Kan enggak ya. Jadi mereka bagi orang yang buta warna, mereka ya hanya bisa melihat bahwa dunia itu warnanya hitam dan putih, yin dan yang. Nah, memang sejatinya dunia itu yin dan yang, karena kita bisa melihat warna merah, warna daun hijau itu hijau ya, terus warna kuning, warna biru, warna putih, itu karena di mata kita itu ada nanometer yang bisa melihat warna, kayak gitu kan. Jadi getarannya itu normal, sehingga sepakat orang yang matanya normal, penglihatannya itu bisa membedakan warna, jadi bisa melihat warna. Jadi bagi orang yang buta warna, mereka ya hanya bisa hitam dan putih, yin dan yang, nggak ada warna. Nah, makanya sebenarnya warna itu merupakan suatu persepsi. Warna itu ada di dalam diri kita, bukan di luar. Kalau di luar kita melihat alam semesta, itu nggak ada warna. Aslinya itu ya yin dan yang, hitam dan putih. Kita bisa melihat warna keindahan duniawi, itu ya karena mata kita itu normal. Kayak gitu, ada bulu mata kita yang bernama nanometer yang normal bisa menerima getaran warna gitu kan. Merah itu seperti apa, hijau seperti apa, biru seperti apa, putih, kuning. Nah, tapi bagi orang yang buta warna mereka nggak bisa membedakan itu. Nah, jadi warna itu merupakan sebuah persepsi ya. Jadi warna itu ada di dalam diri kita, bukan di luar. Kalau memang warna itu suatu realita, coba kita tanya ke orang yang buta warna, apakah bisa membedakan warna? Kan enggak, karena eh, nanometernya nggak berfungsi dengan normal. Nah, seperti itu ya. Jadi warna itu ada sejatinya, warna itu ada di dalam diri. Kayak gitu. Kayak misalkan ya, itu persepsi ya. Jadi warna itu bukan realita, tapi persepsi. Nah, yang kedua, kayak misalnya kita melihat teman kita ini ya, memakai baju, misal saudara kita ya, pakai baju warna itu kok bagus, pakai warna ini kok jelek, pakai baju yang model begini kok kelihatan bagus. Itu kita bisa mengatakan itu dari mana? Dari mata kita, dari rasa kita kan, dari diri kita, sehingga mulut kita bisa mengatakan bahwa itu bagus, itu kurang bagus, itu jelek, ya kan?
itu nggak bagus. Nah, itu kan dari mana? Dari mata kita. Mata kita dari pikiran kita dari rasa kita sumbernya. Sehingga mulut kita mengucapkan seperti itu. Nah, jadi sejatinya kehidupan itu ada di dalam diri ya, bukan di luar. Nah, seperti itu. Jadi kita berusahalah untuk belajar mengenal diri sendiri secara personalitas ya. Jadi bukan secara identitas. Beda ya secara personalitas dengan identitas. Nah, jadi bahkan ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang mengenal hatinya, yang mengenal kolbunya, yang mengenal rasanya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena kita mengenal Tuhan itu bukan dari luar, tetapi dari dalam hati kita, rasa kita, kolbu kita. Allah pun melihat hambanya itu bukan melihat fisiknya, tetapi melihat ke kolbunya, ke hatinya, ke rohnya gitu. Karena kita kalau belajar ilmu mengenai hati, mengenai rasa, mengenai ilmu kolbu ya, atau mengenai ilmu tentang roh, itu semua itu ada wujudnya, ada rupanya. Jadi nggak hanya fisik kita ini yang kelihatan secara fisik, yang ada rupanya, ada wujudnya, eh, bagus atau jelek atau cakep atau enggak. Jadi nggak hanya fisik saja, roh itu juga mempunyai wujud ya, mempunyai rupa, bagus atau enggak, cakep atau enggak, atau jelek, itu ada rupanya. Hati juga itu ada rupanya juga, ada bentuknya juga, gitu kan. Kayak sama kayak wajah kita, yang bagaimana bentuknya, makanya ada hati yang jelek, hati yang jahat, hati yang bagus, hati yang cantik. Nah, itu kan banyak kayak gitu. Sebenarnya kalau kita belajar ilmu itu memang luas ya dan dalam ya. Nah, balik lagi ke yang tadi ya. Barang siapa yang mengenal hatinya, mengenal kolbunya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kita mengenal Tuhan dari dalam. Kayak rukun iman yang ada 6. Itu pun dari mana kita mengimani? Dari dalam, bukan dari luar. Ya kan? Meyakini, mengimani dari rasa kita, iman kepada Allah, kepada para malaikat, ya kan? Kepada nabi-nabi, utusan, para rasul, kepada kitab suci, ya kan, yang diturunkan, ilmu kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Itu semua iman itu di dalam hati semua, di kolbu semua, gitu kan. Iman itu di gaib semua, tidak terlihat. Yang namanya keyakinan kita iman kepada para malaikat, itu malaikat juga gaib, ya kan. Iman kepada hari akhir, kita juga nggak tahu hari akhir itu kapan terjadi dan bagaimana, ya kan. Dan tapi kita harus mengimani. Nah, kayak iman kepada qada dan qadar. Nah, qada dan qadar aja, kitab suci aja jarang kita buka, jarang kita pelajari secara maksimal, apalagi qada dan qadar. Itu gaib semua. Rukun iman yang ada 6 itu gaib semua, tidak bisa terlihat secara fisik. Dengan kita bisa beriman, bagaimana mengimani, meyakini? Menggunakan apa? Menggunakan hati kita, rasa kita, kolbu kita, ya kan? Jadi dari dalam ya, makanya kita harus berusahalah belajar mengenal diri sendiri secara personalitas, bahwa di dalam diri kita itu ada apa, ada apa, ada apa. Nah, kalau kita mengenal ilmu hati, ilmu kolbu itu juga sangat luas sekali. Bahwa kolbu itu juga mempunyai struktur-struktur tersendiri. Ya, ada kolbu ada beberapa level. Ada kolbu, kulbaha ya. Terus ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, kalau udah hakul yakin itu udah
hati-hati sekali ya, hakul yakin. Apa yang dipikir, apa yang diucap, apa yang di ini udah ya udah kun fayakun. Nah, seperti itu tuh ilmu yakin, hakul yakin ya. Itu ada level-levelnya juga. Keimanan kan juga ada level-levelnya. Kayak gitu, bahwa hati itu juga mempunyai struktur tersendiri. Yang paling luar itu adalah badan kita. Di dalamnya lagi ini sebagian kecil ya yang saya sampaikan ya. Selain itu banyak badan-badan yang nggak kelihatan di dalam diri kita sebenarnya. Kayak misal hati, struktur hati itu juga mempunyai komponen-komponen tersendiri. Ada bagian paling luar badan, ada di dalamnya lagi ada jiwa, ada nyawa, ada di dalamnya lagi ya struktur hati, mengenal di dalam jiwa, itu ada lagi namanya ini fuad. Di dalam fuadnya lagi itu ada namanya loops. Di dalam loops itu ada intinya loops itu ada sir. Di dalam sir lagi itu ada intinya lagi namanya roh. Nah, kalau seseorang sudah bisa mencapai ke tingkatan roh, itu sudah bisa deket ya rasanya itu berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Karena roh itu merupakan bagian yang ditiupkan dari Tuhan, dari Allah. Maka kutiupkan rohku ke dalamnya. Ya, bayi usia 4 bulan di dalam kandungan itu ditiupkan roh. Jadi roh itu tidak dicipta ya, tetapi ditiupkan. Maka karena roh itu ditiupkan, dihembuskan, maka roh itu suci. Kalau yang kotor, yang banyak berdosa, yang banyak ini yang nggak suci, ibaratnya itu kan badan kita, jasad kita diciptakan dari tanah, ya kan? Apa? Kalau roh, namanya roh itu suci, kudus ya. Jadi orang-orang yang bisa mencapai ketingkatan roh itu ya biasanya ya punya banyak kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan nggak sampai ke roh lah ya, ke sir aja itu udah para wali atau aulia atau seseh itu juga karomahnya sudah banyak. Karomah ya, jadi karomah itu kan banyak ya, ilmu-ilmu karomah itu kalau sudah mencapai sir, karena di sir itulah merupakan metadata dari semua yang ada di alam semesta. Jadi alam semesta yang terhampar luas semuanya itu ada di dalam diri kita sebenarnya. Jadi di sir itu pusat data dari semua keilmuan yang ada di alam semesta. Nah, jadi makanya dari sir itu kita bisa mendownload apapun yang ada di luar diri kita ya, di-download supaya masuk ke dalam diri kita. Itu bisa. Ada caranya untuk mendownload. Ya sama kayak HP Android ya. Kalau spesifikasinya tinggi, terus RAM-nya tinggi, terus kuotanya banyak, pakai WiFi atau pakai kuota data, terus apa? Memorinya tinggi juga. Itu kan bisa mendownload apa saja. Apa yang ingin kita download itu bisa. Termasuk juga kita mendownload sejarah Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Itu bisa kita download. Bisa diputer lagi. Seperti itu ya. Itu kan udah berapa ribu tahun yang lalu. Nah, apalagi sesuatu hal yang baru terjadi setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu ya bisa ya kita download ya. Dan yang sesungguhnya apa yang ada di luar diri kita ya ada di dalam diri kita, termasuk hati juga. Itu luasnya hati itu melebihi luasnya langit dan bumi. Kekuatan hati itu juga melebihi kekuatan langit dan bumi. Itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran ada. Ya, kayak Nabi Musa aja waktu dia ingin ketemu dengan Tuhannya langsung, dengan Allah ya di apa, ya Allah saya ingin ketemu langsung bagaimana wujudnya gitu kan, supaya bisa menjelaskan ke umatnya, karena umatnya kan waktu itu pada kayal-kayal ya, pada susah diarahkan gitu, dikasih petunjuk itu pada nggak mau. Jadi Nabi Musa ingin melihat Tuhan, dia juga nggak sanggup apa sampai pingsan seperti itu, karena memang Allah itu nggak bisa kita mengenal, melihat dari wujudnya secara langsung. Kita bisa tahu dari sifatnya,
dari rahasia-rahasianya, dari ciptaannya, dari zatnya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau dari wujudnya, ya susah, memang nggak bisa untuk dirumuskan dan nggak boleh dirumuskan ya, bahaya. Nah, jadi hati kita itu mempunyai kekuatan. Kayak Nabi Musa aja dia melihat Allah itu nggak sanggup kayak gitu, gunungnya meletus gitu kan, nggak sampai pingsan. Tetapi kalau hati kita berkomunikasi dengan Tuhan, hati kita selalu dekat dengan Tuhan, hati kita merasakan adanya kehadiran Tuhan, itu sangat mungkin. Coba, berarti kan hati itu lebih luas dari langit dan bumi sebenarnya. Hati itu lebih kekuatannya melebihi langit dan bumi. Kayak gitu. Jadi hati itu bisa menerima, bisa memahami, mengerti, merasakan adanya kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Itu kan ya hanya bisa dengan hati kita, nggak bisa dengan mata telanjang kita, bisa dengan rasa kita, dengan kolbu kita. Nah, seperti itu. Jadi penting ya kita belajar mengenal diri sendiri, apalagi mengenal hati kita, kolbu kita. Jadi hati kita supaya selalu dekat dengan Tuhan harus selalu dibersihkan ya, dibersihkan terus diisi hal yang baik-baik. Nah, seperti itu ya. Nah, sebenarnya Allah itu dekat ya, lebih dekat dari urat nadi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.